Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Di sini saya Fandi, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat ubah data buku dan juga ubah kategori buku. Nah, di video pertemuan sebelumnya ataupun di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara membuat CRUD ya atau create, read, update, and delete ya pada aplikasi peminjaman buku ini ya atau pustaka booking. Nah, oke langsung aja kita atau teman-teman silahkan sambil lihat update dari modul yang saya bikin ya. Nanti ada atau linknya ada di deskripsi video ini. Silahkan di-download aja dulu. Nanti silahkan dibuka ke halaman paling bawah ya, ataupun di bagian ini membuat ubah data buku. Nah, silakan sambil dibuka juga untuk Visual Studio Code-nya. Jangan lupa untuk exam juga diaktifkan ya untuk Apache maupun MySQL-nya gitu. Oke, kita langsung aja ya. Kita bikin yang pertama adalah kita bikin ubah data buku terlebih dahulu. Nah, untuk membuat ubah data buku ini kita perlu menambahkan function baru ya di dalam controller buku. Nah, silakan teman-teman sambil buka Visual Studio Code-nya, sambil buka juga untuk modulnya. Silakan dibuka untuk file buku.php ya. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Setelah itu, ya, teman-teman lihat di modulnya itu ada perintah menambahkan function ubah buku ya di controller buku. Nah, letakkan di bawah function hapus buku ya. Jadi, silakan teman-teman cari dulu hapus buku di dalam controller buku ini. Nah, ini sudah ketemu ya di sini. Nah, letakkan di bawahnya nanti ya. Silakan nanti teman-teman letakkan di bawahnya function atau fungsi hapus buku ini ya. Nanti kita akan menambahkan ubah buku di dalam atau di bawahnya fungsi hapus buku. Jadi silakan aja untuk mempercepat waktu pembuatan fungsinya, silakan di copy paste aja. Ya, jangan lupa untuk copy paste-nya kalau misalkan dari modul ya, teman-teman ini kan dipisah jadi beberapa halaman ya untuk codingnya. Karena kan terlalu panjang, silahkan di copy per halaman aja kayak gini ya. Nah, lalu di bawahnya juga masih sama, copy aja itu ya. Nanti akan saya jelaskan untuk codingnya nih. Kita paste lagi, lalu di bawahnya ada lagi ya. Ada jadi ada 3 halaman tadi. Lalu paste di sini. Nah, ini udah selesai ya. Ini saya besarkan aja. Nah, kurang lebih seperti ini untuk function ubah buku. Jadi nanti fungsi ini atau function ini akan kita panggil ya di dalam sebuah view. Ya, nanti setelah ini kita juga akan membuat file view baru ya untuk ubah buku gitu. Nah, di sini ada beberapa parameter. Di sini ada judul, ada juga user, ada buku ya. Jadi di sini kita mengambil data user ya, terutama untuk sesi loginnya atau session loginnya. Kita menggunakan email kan ya kalau login. Lalu untuk buku juga kita ambil di sini ya. Jadi kita mengakses tabel buku. Di sini ada ID. ID itu kan field yang ada di buku ya atau ID buku sebenarnya. Lalu di sini kita juga menggunakan yang namanya join kategori buku karena nanti diubah buku ini kan sama kayak disimpan ya, simpan buku ya yang sudah kita buat di video saya sebelumnya. Kan ada yang namanya kategori ya. Nah, kategori itu kan ngambil dari tabel lain. Jadi di sini kita juga akan menggunakan yang namanya join kategori buku. Jadi join antar tabel ya. Jadi antara tabel buku dan juga tabel kategori. Nah, di sini nanti akan kita samakan ya. Di sini ada field ID kategori yang ada di tabel buku dan juga field ID kategori yang ada di tabel kategori. Itu kita join di situ. Nah, setelah itu tinggal kita tambahkan form validasinya di sini ya. Ada banyak ya di sini ada form validasinya karena kan untuk form dari tambah buku ya, kayak misalkan tambah buku ataupun ubah buku itu kan banyak ya, ada judul, ada misalkan kita mau mengubah judul, kita mau mengubah kategori, mengubah pengarang kan banyak. Nah, kita bisa merubahnya di sini ya, merubah validasinya di sini. Terserah sih mau
keterangannya seperti apa boleh dirubah ya. Misalkan ini kan require artinya nggak boleh kosong ya. Jadi boleh misalkan judul buku tidak boleh kosong atau harus diisi gitu. Atau di sini kita gunakan validasi min length ya, artinya apa namanya? Minimal karakter gitu ya. Kita juga misalkan di sini kan kita tambahkan 3 ya. Jadi minimal karakter itu 3, maka kita harus tambahkan validasinya di sini. Misalkan judul buku jangan terlalu pendek ataupun kurang gitu ataupun yang lainnya. Nanti silahkan diganti sendiri ya. Ini ada beberapa form validasi ya, dari judul sampai mana sampai stok ya. Lalu di bawahnya kan di dalam data buku ataupun di tabel buku itu kan ada yang namanya image atau gambar bukunya ya. Ibaratnya kayak covernya gitu, cover bukunya. Nah, itu juga kita harus tambahkan juga sama ya kayak kemarin waktu pembuatan CRUD ya ataupun simpan buku. Kita juga gunakan di sini ada apa namanya? Variable config ya. Ada beberapa parameternya, ada upload path, ada allow type, ada maksimum size-nya, maksimum width-nya. Ya, nanti silakan disesuaikan aja. Terus di sini kita juga menambahkan atau kita memanggil mengload ya atau memproses library-nya untuk upload. Setelah itu kita gunakan percabangan if di sini ya. Nanti ketika valid sudah apa namanya? Sudah dijalankan nih form validasinya. Nah, misalkan bernilai false atau salah, maka akan muncul nih untuk tampilannya. Yang pertama kita panggil file header, file sidebar, top bar, ubah buku dan footer. Jadi nanti tampil semuanya nih. Jadi urut ya. Jadi mulai header, sidebar, top bar, ubah buku dan juga footer. Nah, ubah buku ini kan belum kita tambahkan ya atau belum kita bikin. Nanti setelah ini kita akan buat yang namanya view ubah buku. Lalu di sini ada juga perintah untuk mengupload gambar ya. Di sini kita arahkan ke assets img upload sama kayak penyimpanan buku. Jadi untuk ubah buku pun kita lokasinya sama gitu. Nanti tinggal kita arahkan aja ke field masing-masing ya. Jadi field yang ada di tabel buku ya. Contohnya ada judul buku, ID kategori, pengarang, penerbit sampai image. Ya, nanti jadi ketika kita mau merubah data buku otomatis yang di database pun ikut berubah ya. Nanti tampilannya pun akan sesuai dengan perubahannya gitu. Nah, ini kalau sudah ya, ini untuk fungsi ubah buku jangan lupa disimpan dulu atau pakai shortcut Ctrl S gitu ya. Disimpan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan berlanjut atau kita akan membuat yang namanya nih buat file baru dengan nama ubah buku ya, .php. Simpan di dalam folder application views buku. Jadi silakan teman-teman ke views, di sini ya ada views. Lalu ada buku ya, ada folder buku. Nah, di sini kita tambahkan nih, kita klik kanan new file, lalu kita tambahkan namanya ya, ubah buku. .php, lalu enter. Nah, ubah buku .php ini sebenarnya pembuatan form ya, hampir lebih ke formnya, tampilan form dari ubah buku. Nah, silakan di sini sudah saya siapkan juga untuk codingnya ya atau kodenya. Silakan di copy, pastekan di sini, lalu bawahnya juga masih ada ya. Ini sebenarnya hampir sama kayak tambah ya. Jadi kayak ya di beberapa aplikasi memang biasanya untuk tambah maupun ubah itu biasanya sama sih tampilannya. Ya, tinggal fungsinya aja. Kalau yang tambah kan untuk data baru ya, tapi kalau yang ubah kan data yang sudah ada tinggal kita rubah gitu kan. Nah, ini untuk contoh, ini untuk coding dari ubah buku ya. Nanti tampilannya kita akan coba lihat di dalam browser gitu. Nah, ini untuk form actionnya kita juga arahkan ke buku ubah buku ya di sini. Ubah buku ini adalah fungsinya ya. Jadi kita memanggil controller. Ini adalah fungsi ubah buku yang ada di dalam controller buku kayak gitu ya. Jadi di sini di controller buku kita panggil fungsinya nih ubah buku. Jadi kita ngetiknya ya buku / ubah buku gitu. Terus di sini juga kita tambahkan kategori ya. Jadi misalkan data bukunya tuh udah ada ya. Terus kategorinya tuh memang kategori komputer misalkan. Nanti ketika kita klik ubah, maka otomatis akan kursornya akan mengarah ke komputer ya, pilihan. Di sini kita gunakan select option karena kayak combo box gitu ya.
Jadi ada pilihannya di situ. Nanti otomatis memilih yang memang sudah ada di database-nya gitu. Lalu di sini ada pengarang, terus apa? Tahun terbit juga, gambar juga ya di sini. Nanti akan tampil, nanti tinggal diklik. Di sini ada tombol ya, paling bawah nih ada tombol apa nih? Tombol update. Update. Ketika diklik tombol update, maka nanti jika ada perubahan baik itu di judulnya, di gambar dan ataupun yang lainnya gitu ya, otomatis nanti akan berubah. Nah, ini untuk ubah buku ya. Silakan disimpan dulu Ctrl S, lalu kita akan coba lihat, kita refresh dulu ya di browsernya. Kita sambil refresh, terus kita klik ubah di sini ya. Klik tombol ubah. Nah, ini otomatis akan muncul datanya ya kan. Kita lihat dulu deh, kita ulangi deh. Kita pilih yang nomor 1 nih. Kita klik ubah, klik. Nah, kan sama ya, statistika dengan program komputer, lalu di sini kategorinya komputer, nama pengarangnya, penerbit, tahun gitu ya. Nanti tinggal teman-teman pilih aja ya, ataupun mau ganti sesuai kebutuhannya aja gitu. Gambarnya juga misalkan mau dirubah, silakan dirubah, lalu tinggal diklik update gitu. Kita coba ya, misalkan nih kita rubah, bukan komputer ya, kita rubah jadi populer. Nah, terus namanya kita rubah jadi misalkan Holy Cool ya. Jadi Ahmadnya kita hapus. Terus ini tambahkan lagi misalkan tambahin production gitu ya. Di publish production tahunnya misalkan tahun 2019, kita rubah juga NISN apa namanya? Nomor ISBN-nya ya, kok NISN. ISBN-nya misalkan mau dirubah boleh ya. Terus ini stok ya, ini stoknya boleh tambahkan misalkan tadinya 6, tambahkan misalkan jadi 600 gitu. Nanti untuk gambar juga bisa ya dirubah, silahkan. Misalkan ya, saya menggunakan ini hanya gambar contoh aja ya, ini gambar contoh aja. Kita coba pakai ini ya, gambar ini deh. Nanti silahkan diklik tombol update, maka otomatis berubah ya tuh gambarnya. Stoknya berubah, ISBN-nya berubah, tahun terbit berubah, penerbit berubah, pengarang juga berubah ya. Gitu ya. Jadi untuk ubah data buku. Nanti tinggal silakan ya dicoba-coba aja. Terus kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ke pembuatan kategori ya. Ubah kategori. Sama ya, hampir sama sih sebenarnya kayak tadi ubah buku. Kita close lagi aja yang ini ya. Kita close yang ini. Nah, kita close, kita buka modulnya lagi. Tambahkan function update kategori ya di controller buku ya. Kita buka lagi controller bukunya, lalu kita cari kita akan membuat function baru namanya update kategori. Ini letaknya di bawah function hapus kategori. Kita coba lihat hapus kategori. Hapus kategori mana nih? Ini ya, hapus kategori ya. Nah, sebenarnya untuk penempatan coding ini di controller itu sebenarnya nggak urut nggak masalah ya. Cuman ini untuk mempermudah kalian belajar aja. Jadi saya taruh di bawahnya hapus kategori gitu. Sama kayak tadi untuk yang ubah buku, saya taruhnya di hapus buku biar satu kelompok gitu ya. Cuman sekali lagi urutan ini nggak pengaruh ya. Maksudnya intinya kalau ada di dalam controller buku ya artinya bisa dipanggil, entah mau di atas ataupun di bawah gitu. Nah, silakan teman-teman lihat modulnya lalu tambahkan ya di situ function update kategori ya. Sudah saya siapkan juga codingnya. Silakan di copy paste aja di bawahnya hapus kategori. Lalu ini ada 2 halaman ya. Nah, ini ya kayak gini ya. Kita buka lebar lagi. Nah, ini. Jadi ini untuk fungsi update kategori pun sama ya kayak tadi ubah buku itu sebenarnya hampir sama sih ya. Jadi kurang lebih kayak gini. Jadi ini mengambil data di tabel kategori gitu. Kurang lebih sama ya kayak tadi. Terus selanjutnya adalah sama, kita juga bikin yang namanya views ya. View yang di sini adalah ubah kategori .php. Jadi silakan ke folder views, lalu ke buku, lalu klik kanan new file, ubah kategori. Nah, kayak gini ya.
Tinggal copy paste aja atau kopas aja yang ada di modul ya codingnya. Tinggal di copy ya. Nah, lalu simpan. Ini pun sama ya, sebenarnya sama sih. Jadi hanya merubah form aja ya, yang tadinya formnya kalau kategori kan kita lihat ya, kita klik kategori buku kan kayak gini, cuma satu formnya. Nah, kalau misalkan kita rubah ya, kita close dulu. Nanti kurang lebih nanti ada beberapa inputan, ada nama kategori ya. Kalau yang untuk tambah itu kan modelnya pop up. Nah, tapi kalau yang ubah kategori sama kayak ubah buku itu modelnya bukan pop up ya, tapi membuat halaman baru gitu ya. Nah, ini untuk form actionnya diarahkan ke nih sama ya, fungsi update kategori atau function update kategori. Kalau tadi buku / ubah buku, kalau yang kategori buku / update kategori. Metodenya juga sama, kita gunakan post ya. Kalau sudah silakan disimpan, terus kita coba di refresh ya untuk kategori buku, lalu kita klik ubah. Nah, ini kan muncul ya. Kita back lagi deh. Kita coba ubah yang sains. Nih, sama ya datanya sains karena kan ini memproses data yang sudah ada di dalam database ataupun di dalam tabel kategori. Misalkan kita mau rubah nih sains jadi apa ya? Jadi kita jadiin bahasa Inggris ya, sains gitu ya misalkan. Kita klik tombol update, maka nanti akan berubah tuh kategorinya, yang tadinya sains jadi berubah jadi sains pakai bahasa Inggris gitu. Nggak tahu nih bener apa salah tulisannya ya. Pokoknya ada perubahan ya di dalam pembuatan ataupun berubah nama kategorinya ya. Jadi ada yang berubah. Intinya seperti itu sih. Itu aja ya mungkin dari saya tadi mengenai ubah data buku dan juga ubah kategori buku. Selanjutnya nanti kita akan langsung masuk ke dalam transaksi ya. Di video selanjutnya akan saya share juga. Karena kan di sini ada dipinjam, ada di booking. Ya, ini artinya dipinjam 1, 0 itu artinya masih kosong atau available gitu. Atau masih tersedia. Itu ya dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.